Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Selama tahun 2023, berbagai penghargaan dan prestasi berhasil diraih oleh Universitas Hasanuddin. Capaian tersebut berkat kerjasama yang dibangun oleh seluruh sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, hingga pegawai Unhas. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Menutup tahun 2023 dengan banyak penghargaan dan prestasi, Universitas Hasanuddin melalui Unit Kerja Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi menyelenggarakan Jumpa Pers dalam rangka Bincang Akhir Tahun. Acara ini diselenggarakan di Gedung Rektorat, Jumat 29 September 2023 pukul 2 siang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi sekaligus berdiskusi dan berbagi informasi terkait capaian Universitas Hasanuddin selama tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompai MSc. Dalam keterangannya, Rektor Unhas menyampaikan, Unhas memiliki kapasitas yang sangat mumpuni sehingga mampu bersaing dengan universitas-universitas lain di seluruh Indonesia. Jadi pertama tentu dia harus masuk UNAS dulu. Masuk UNAS itu kan banyak jalur. Ada jalur undangan, ada jalur tulis, kemudian ada jalur mandiri. Nah terutama jalur undangan dan jalur tulis, tes, itu kan kadang-kadang dia tidak mampu tapi secara ekonomi tapi dia memiliki kapasitas yang bagus. Masuk di program prodi apa saja, kalau sudah masuk ke Unhas, maka kalau dia tidak masukkan sekarang kan yang disebut dengan beasiswa untuk KIP kuliah itu juga terbatas ya. Misalnya kita kemarin menargetkan itu minimal 25% mahasiswa UNAS dapat KIP kuliah. Tapi kan pemerintah menyiapkan terlalu sedikit. Nah, bagi mereka yang setelah kita verifikasi itu jatuh di UKT 1, dia nggak mampu betul-betul ekonominya sangat, maka kita gratiskan pembayarannya. Jadi itu yang saya maksud, bahwa jangan sampai kalau dia miskin dia tidak bisa kemudian kuliah. Nah kalau misalnya SPP-nya udah gratis, kira-kira biaya hidupnya bagaimana? Maka kita wawancara lagi. Kalau betul-betul nggak bisa, maka kita ada banyak perusahaan Unhas sendiri yang mereka nanti supaya juga ada bangga, dia akan magang dan juga mungkin kerja part time. Ya, di perusahaan UNAS sendiri, kemudian itulah yang dia pakai untuk biaya hidup supaya dia juga tidak dalam tanda kutip membebani orang lain ya, karena itu kan ada harga diri di situ. Sehingga insya Allah di Unhas tidak boleh ada yang mengatakan bahwa dia nggak bisa kuliah di Unhas karena tidak ada uang, nggak boleh. Prodi apapun itu, tapi lulus dulu. Beasiswa kita itu pokoknya beasiswa itu jumlahnya sangat banyak di Unhas, mulai dari KIP kuliah, beasiswa dari beberapa macam lembaga, macam-macam. Kita itu sampai, saya lupa datanya Pak Abe, nanti diverifikasi ya Pak Abe, itu pokoknya ya banyak sekali beasiswa yang disiapkan oleh Unhas ya, oleh berbagai macam mitra Unhas, ada oleh NGO, ada yayasan macam-macam ya. Tapi itu pasti tidak cukup keseluruhan mahasiswa ya. Target kita sebenarnya itu minimal 25%. Ya kemarin 1.800 ya kurang lebih ya. Ya tapi itu pun kita anggap belum cukup. Jadi mudah-mudahan dari Sulsel, orang-orang Sulsel yang betul-betul miskin tapi memiliki kemauan keras, itu cita-citanya nggak boleh terblok. Ya baik itu untuk beasiswa yang sifatnya misalnya hanya gratis SPP maupun tunjangan atau biaya hidup kita akan usahakan. Sebenarnya juga tiap tahun kita melalui dana abadi itu ada sekitar 150 orang mahasiswa yang kita berikan bantuan. Ya. Jadi World Class University itu tantangannya pertama itu lebih banyak mensurvei global scientist. Jadi ilmuwan di seluruh dunia ini itu harus punya persepsi yang baik tentang Unhas. Nah, tantangan kita di Unhas adalah bahwa ketika pertanyaan itu kepada, katakanlah begini, ada survei masuk, on top of your mind, di dalam pikiran Anda, misalnya 10 perguruan tinggi terbaik itu bagaimana, siapa aja. Nah, maka kalau dia menyebutnya di Indonesia, maka itu Unhas harus berjuang keras untuk bisa masuk ke pikiran orang-orang nih. Sehingga itu pemberitaan, kemudian publikasi, kemudian upaya kita untuk presentasi, termasuk upaya rektornya untuk bisa tampil di mana-mana. Saya kemarin alhamdulillah ketika mendapat Sarono Award, ya, satu-satunya rektor mendapat Sarono Award dari BRIN, itu saya
beritakan kepada teman-teman seluruh rektor yang saya punya kontak ya, bahwa for the first time ini rektor UNHAS loh yang dapat, bukan rektor yang lain. Saya tidak bilang itu, tapi saya cuma rektor UNHAS loh yang dapat, atau hanya rektor UNHAS. Nah, kenapa ini penting? Karena itu image harus kita rubah, bahwa ada universitas di timur Indonesia yang sebenarnya itu memiliki kapasitas top. Karena kalau misalnya langsung dia pikir saja mana yang top, maka masalahnya itu nilainya 40%. Nah, tentu di situ ada citasi, ada publikasi, ada internasionalisasi, banyak sekali kriteria yang harus kita perbaiki, sehingga kita berharap tahun depan lah ya ada perbaikan untuk world class university. Ya, syaratnya adalah bahwa kita bisa melebihi standar-standar yang dimiliki. Ini kan berpacu ini, ya standarnya katakanlah ada 6. Ini bukan persoalan kita mencapai yang baik, tapi orang lain mencapai lebih baik, kita tetap di bawah. Sehingga kita harus melihat bagaimana capai orang lain, itu kemudian kita harus di atasnya. Nah, sehingga kami bulan Januari ini salah satu strateginya tanda tangan kontrak dengan seluruh dekan dengan 51 key performance indicator yang dekan fakultas harus capai. Karena kenapa? Itu adalah pilihan. Al-Ghazali mengatakan hidup sederhana saja. Hanya 3 kata saja, resiko menentukan pilihan. Kami sudah menentukan pilihan mau masuk world class university. Resikonya kerja keras, kerja cerdas. Karena hanya dengan demikian kita bisa, tadi Ruslan sudah bilang mengatakan bahwa kalau kita mau masuk UJ tentu semua jadi world class. Jadi target-target yang dilakukan oleh universitas lain di dunia itu kita harus mengikuti atau minimal sama atau kalau perlu melebihi. UNHAS juga mengutamakan kebermanfaatan termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor UNHAS juga menyampaikan berbagai prestasi yang didapatkan oleh UNHAS pada tahun 2023. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris UNHAS, Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil PhD. Prestasi UNHAS diantaranya penghargaan informatif Gold yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Universitas Hasanuddin juga meraih 4 penghargaan di Anugerah Dikteristek 2023. UNHAS meraih 2 silver medal untuk kategori perguruan tinggi berbadan hukum, yakni Anugerah Kerjasama Internasional Terbaik dan Anugerah Riset Teknologi Pengabdian Masyarakat di Institusi Klaster Mandiri. Dalam ajang tersebut, dosen UNHAS juga meraih penghargaan dengan Indah Raya menjadi pemenang 1 untuk Anugerah Prioritas Nasional Bidang Ekonomi Biru, dan Aswar Hayat meraih pemenang 3 bidang ekonomi hijau. Selain itu, UNHAS juga meraih Anugerah Emas SNI Awards 2023, terbaik 2 dalam ajang Indonesia's SDGs Actions Award 2023, kategori perguruan tinggi. Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai perguruan tinggi dengan implementasi KRIS terbaik di Sulawesi Selatan. Tidak berhenti sampai di situ, lebih dari 50% program studi di UNHAS telah mendapatkan akreditasi internasional, baik itu ASEAN, AUN-QA, ASEAN University Network, ABET, World University Ranking UI Grand Metric, dan berbagai akreditasi lain. Prestasi yang membanggakan juga datang dari PIMNAS 36 yang baru-baru ini diselenggarakan di Universitas Pajajaran. UNHAS berhasil meraih peringkat 7 dengan 6 emas, 3 perak, 4 perunggu, serta 2 presentasi favorit dan 3 penghargaan mahasiswa bertalenta pada PIMNAS 36. Berbagai prestasi akademik dan kemahasiswaan diraih oleh mahasiswa UNHAS, baik nasional maupun internasional, juga dapat diakses melalui akun Instagram Hasanuddin Unif dan kemahasiswaan UNHAS. Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis mengadakan rapat bersama dengan Walesia di Gedung LPPM Kamis 28 Desember 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Ya, jadi hari ini kita rapat awal untuk ide pengembangan Walesia Research Institute, yang mana UNHAS sudah harus naik kelas memiliki lembaga penelitian yang merupakan konsorsium kerjasama riset internasional. Jadi kenapa disebut Walesia Research Institute? Karena kita berada di kawasan Walesia yang mana kaya akan biodiversitas dan juga memiliki branding yang sangat bagus. Dan juga adalah pusat keanekaragaman hayati di muka bumi ini ya, sehingga kesempatan buat UNHAS untuk menjadi leaders dalam konsorsium penelitian internasional, khususnya untuk beberapa flagship yang akan kita pilih, mulai dari masalah kesehatan, kemudian juga masalah biodiversitas, masalah perubahan iklim dan isu-isu strategis lainnya.
Ini baru rapat awal ya bersama Pak Ketua LP2M yang menjadi koordinator lapangan mempersiapkan Walahsia Research Institute. Tapi intinya ini adalah buat dunia sehingga nanti UNHAS memimpin konsorsium khusus universitas di kawasan Walahsia dan juga mitra-mitra global yang akan menjadi bagian dari konsorsium riset global ini. Jadi ini masih awal, doakan dan tolong disupport semua agar supaya hadir suatu lembaga riset internasional yang mana di Indonesia Timur kayaknya belum ada, Prof ya. Kita berharap ini adalah lembaga riset internasional atau global pertama yang hadir di Indonesia Timur, dan tentu UNHAS harus menjadi pelopor, UNHAS harus menjadi pimpinan di sini konsorsium ini, dan tentu dengan sumber daya manusia dan juga keberadaan fisik yang kita miliki, fasilitas, dan khususnya para peneliti-peneliti internasional yang kita miliki, yang saya sebut peneliti internasional adalah termasuk peneliti UNHAS yang memiliki kapasitas internasional dan jejaring internasional. Saya kira itu, tunggu tanggal mainnya, mudah-mudahan tahun depan adalah awal peluncuran Walahsia Research Institute yang harus menjadi cita-cita bersama untuk memperkuat peran UNHAS di level internasional. Oke, thank you. Yeah. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.